Shalom Besem Hamasia. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada minggu ini tema kita ialah hikmat Allah dan rahasia salib Kristus. Sebuah eksposisi teologis dari literasi Rasul Paulus dalam 1 Korintus pasal 1 dan pasal 2, implikasinya dan implementasi etisnya bagi kita yang percaya. Saudara, latar belakang Korintus sebagai kota kuno di Yunani menjadi kota yang angkuh secara intelek, kaya secara materi, bejat secara moral, terkenal dengan perbuatan cabul dan hawa nafsu dengan ribuan pelacur bakti dalam kuil. Bacaan teks kita di 1 Korintus pasal 1 dan pasal 2 hari ini adalah seputar masalah hikmat. Orang Yahudi dan orang Yunani adalah jemaat Kristen di Korintus beranggapan bahwa pemberitaan tentang salib itu adalah kebodohan. Catatan penting untuk kita sebelum kita masuk kepada eksposisi dari 1 Korintus dan 2 Korintus ini, yang menjadi catatan penting bagi kita ialah bukan metode khotbah atau bukan ilmu homiletika yang dianggap sebagai kebodohan di sini, melainkan berita tentang ketuhanan Kristus yang disalibkan, dikuburkan, dan dibangkitkan itu. Itu masalah literasi dari 1 Korintus pasal 1 dan pasalnya yang kedua ini. Mari kita masuk kepada eksposisi Rasul Paulus tentang hikmat Allah dan rahasia dari pemberitaan salib Kristus itu. Saudara-saudara, secara formal Rasul Paulus menanggapi berita dan surat yang diterimanya dari jemaat Korintus perihal pandangan yang salah mengenai pemberitaan tentang salib. Saudara boleh baca pasal 1 ayat 18 sampai pasal 4 ayatnya yang kelima. Mari kita simak jawaban sekaligus pernyataan teologis Rasul Paulus di pasal 1 ayatnya yang ke-18. Paulus menyatakan, sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Kemudian di pasal 2 ayat 6-9, Rasul Paulus memaparkan argumen-argumen dan dalil-dalilnya atas pernyataannya di pasal 1 ayat yang ke-18 yang baru kita baca. Mari kita lihat argumen di ayatnya yang ke-6 pasal 2 ini. Diungkapkan bahwa dia juga memberitakan hikmat. Ini dinyatakannya kepada orang Yahudi dan juga orang-orang Yunani. Tetapi hikmat itu tidak sama dengan hikmat dunia ini. Di ayat 7 dan ayat 8 pasal 2, dia menjelaskan ciri-ciri dari hikmat yang ia maksudkan. Mari kita baca lengkapnya ayat 6 sampai 9. Sungguh pun demikian, kami memberitakan hikmat di kalangan mereka yang matang, yaitu hikmat yang bukan dari dunia ini, dan yang bukan dari penguasa-penguasa dunia ini, yaitu penguasa-penguasa yang akan ditiadakan. Tetapi kami memberitakan, yang kami beritakan ialah hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia, yang sebelum dunia dijadikan telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita. Ayat 8. Tidak ada dari penguasa dunia ini yang mengenal hikmat ini, sebab sekiranya mereka mengenalnya, mereka tidak menyalibkan Tuhan yang mulia. 9. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Berdasarkan konteks yang kita baca, hikmat yang diberitakan oleh Rasul Paulus di sini adalah hikmat Allah. Saudara bisa perhatikan pasal 1 ayat 24 sampai 25 dan ayatnya yang ke-30. Mari kita baca. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Inilah yang menjadi tema kita tadi, ya, hikmat Allah dan rahasia salib Kristus. Yang diberitakan oleh Rasul Paulus itu adalah hikmat Allah.
Ayat 25, sebab yang bodoh dari Allah lebih besar hikmatnya daripada manusia, dan yang lemah dari Allah lebih kuat daripada manusia. Saudara-saudara, marilah kita lihat ciri-ciri hikmat Allah yang diberitakan oleh Rasul Paulus dalam teks kita. Menurut ayat 7 dan yang ke-8, ada 4 ciri hikmat Allah yang diberitakan oleh Rasul Paulus. Kita baca dulu ayat 7 dan ayat yang ke-8. Tetapi yang kami beritakan ialah hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia, yang sebelum dunia dijadikan telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita. Tidak ada dari penguasa dunia ini yang mengenal hikmat ini, sebab sekiranya mereka mengenalnya, mereka tidak akan menyalibkan Tuhan yang mulia. Ciri pertama dari hikmat yang diberitakan oleh Rasul Paulus ini, ayat 7a dikatakan rahasia. Saudara, apa yang dimaksudkan dengan misterion di sini? Pemunculan kata misterion ini dalam surat-surat Rasul Paulus merujuk pada sesuatu yang dulu tidak diketahui, tetapi sekarang dibukakan oleh Allah. Saudara bisa baca pasal 2 ayat 1, pasal 4 ayat 1, pasal 13 ayat 2, pasal 14 ayat 2. Kemudian bandingkan dengan Kolose 1 ayat 26-27, pasal 2 ayat 2, pasal 4 ayat 3. Dan kemudian bandingkan dengan Efesus 1 ayat 9, pasal 3 ayat 3, ayat 4 ayat 9, pasal 6 ayatnya yang ke-19. Nah, berbeda dengan penggunaan kata misteri dalam dunia teologi, yang biasanya itu merujuk pada hal-hal yang tidak akan dipahami manusia di dunia ini, atau bahkan sampai kekekalan. Tetapi penggunaan kata misteri dalam surat-surat Rasul Paulus ini, itu merujuk pada hal-hal yang dapat diketahui secara progresif di dunia ini. Mari kita lihat, kita bandingkan Efesus 2 ayat 26 dikatakan seperti ini, yaitu rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad, dari turunan ke turunan, tetapi yang sekarang dinyatakan kepada orang-orang kudusnya. Artinya secara progresif itu dinyatakan. Nah, yang dimaksudkan Rasul Paulus tentang misteri di sini itu adalah wahyu Allah yang berkaitan dengan salib Kristus itu. Kalau kita baca Kolose pasal 2 ayatnya yang kedua, dikatakan di situ oleh Paulus, rahasia Allah yaitu Kristus. Itulah hikmat Allah, yaitu Kristus. Kalau kita baca Kolose 4 ayat 3 berkatakan di situ ada rahasia Kristus. Jadi misteri inilah yang dipercayakan Allah kepada Rasul Paulus dan para rasul untuk diberitakan. Sudah bisa lihat pasal 4 ayat 1 Korintus. Lalu ciri yang kedua dikatakan di situ adalah tersembunyi. Ayat 7b, hikmat Allah itu bukan hanya bersifat rahasia, dinyatakan secara progresif maksudnya, tetapi juga tersembunyi. Kata yang dipakai di sini bersifat pasif, saudara. Apokekrumenen, atau disembunyikan. Bentuk pasif ini di sini disebut divine pasif, yang menyiratkan bahwa subjek yang menyembunyikannya adalah Allah sendiri. Hal ini sesuai dengan doa Kristus ketika dia ditolak oleh orang-orang Yahudi. Dalam Matius pasal 11 ayat 25, Yesus berkata, aku bersyukur kepadamu ya Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu engkau sembunyikan. Sudah perhatikan di situ, engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil. Lalu ciri yang ketiga, disediakan bagi kita sejak kekekalan untuk kemuliaan kita. Ayat 7c. Walaupun saudara-saudara, hikmat Allah itu dinyatakan secara bertahap dan disembunyikan bagi orang-orang tertentu, namun hikmat itu
sejak kekekalan sudah disediakan bagi orang-orang pilihannya. Bandingkan pasal 1 ayat 24. Kata disediakan di situ adalah proorizo. Muncul selama 6 kali dalam perjanjian baru. Dari semua pemunculan ini, proorizo itu selalu memiliki arti menentukan dari kekekalan. Sudah bisa bandingkan dengan Kisah Rasul 4 ayat 28, Roma 8 ayat 29 sampai 30, Efesus 1 ayatnya yang kelima, ayatnya yang 11. Nah, di 1 Korintus pasal 2 ayat 7 ini yang kita baca, makna ini dipertegas dengan frasa protonainon, yang secara harafiah itu berarti sebelum zaman-zaman atau before the age. Artinya penentuan itu dilakukan oleh Allah sebelum adanya waktu, before time began. Maksud dan tujuan dari penentuan sejak kekekalan ini adalah menurut bacaan kita ya, untuk kemuliaan kita, saudara-saudara. Melalui frasa ini Paulus ingin mengajar jemaat Korintus untuk memiliki konsep yang benar tentang kemuliaan dan kehormatan manusia. Sebab kemuliaan manusia itu tidak terletak pada kriteria dunia seperti kemampuan intelektual, status sosial, dan faktor kelahiran. Saudara bisa baca pasal 1 ayat 19 sampai 20 dan ayatnya yang ke-26. Kemuliaan yang sebenarnya yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus di sini adalah jika kita percaya kepada salib Kristus. Ya, dunia mungkin menganggap tindakan kita itu sebagai kebodohan. Tetapi hal ini justru adalah hikmat yang sebenarnya. Ketika kita percaya kepada salib Kristus, maka kita pasti dimuliakan bersama-sama dengan Kristus. Roma pasal 8 ayat 17, ayat 29 sampai 30, 1 Tesalonika 2 ayat 12, dan 2 Tesalonika 1 ayat yang ke-10. Itu merupakan ayat pembanding untuk menyatakan bahwa kita akan dimuliakan bersama-sama dengan Kristus. Ciri yang keempat, tidak diketahui oleh para penguasa zaman ini. Ayat 8. Saudara-saudara tahu, ayat ini dimulai dengan kata ganti penghubung hen, yang menyiratkan bahwa ayat ini masih menjelaskan ayat 6 dan ayat 7 yang tadi baru kita perhatikan. Nah, hikmat Allah tidak diketahui oleh para penguasa zaman ini. Bandingkan pasal 1 ayat 21a. Mengapa mereka tidak mengetahuinya? Karena hikmat ini disembunyikan oleh Allah di ayat 7 tadi. Dan juga Roh Kudus tidak bekerja di dalam hati mereka. Lihat ayat yang ke-10. Serta dikatakan oleh Rasul Paulus, manusia duniawi tidak dapat menerima apa yang berasal dari Roh Allah. Ayat 14a. Sebagai bukti, dalam literasi kita, dalam narasi yang kita baca, dalam frasa-frasa yang kita baca, 1 Korintus dan 2 Korintus ini sebagai bukti bahwa mereka tidak dapat mengetahui hikmat Allah ini adalah tindakan mereka yang menyalibkan Tuhan Yesus. Dan apa yang mereka melakukan ini merupakan sebuah ironi. Kita lihat ironi yang pertama. Mereka berpikir, ini menurut data Alkitab, menurut primer Alkitab, mereka berpikir bahwa penyaliban Kristus akan merendahkan Kristus. Tetapi justru yang mereka salibkan adalah Tuhan yang mulia. Ayat 8b. Nah, ironi ini sama dengan membunuh pencipta kehidupan. Di dalam Kisah Rasul 3 ayatnya yang ke-15 dikatakan, demikianlah ia, pemimpin kepada hidup, telah kamu bunuh. Tetapi Allah membangkitkan dia dari antara orang mati, dan tentang hal itu kami adalah saksi. Lalu ironi yang kedua, mereka berpikir bahwa penyaliban Kristus akan melenyapkan Kristus. Tetapi justru mereka sendiri yang lenyap. Ayat 6b,
Kemudian pasal 1 ayat 18 sampai ayat yang ke-20. Ironi yang ketiga, mereka berpikir bahwa penyaliban Kristus akan menggagalkan rencana Allah. Tetapi hal itu justru menyatakan rahasia Allah. Inilah dia hikmat Allah dan rahasia salib Kristus itu. Dan menggenapi semua yang ditentukan oleh Allah dari sejak semula. Kisah Rasul 4 ayat 24 mengatakan seperti ini. Untuk melaksanakan segala sesuatu yang telah engkau tentukan dari semula oleh kuasa dan kehendak-Mu. Saudara-saudara, dari ketiga ironi di atas, menurut Rasul Paulus, terlihat bahwa mereka telah melakukan hal-hal yang bodoh. Apa yang mereka anggap hikmat dan kemenangan sebenarnya hanyalah kebodohan dan kekalahan mereka. Begitu pula dengan orang-orang yang memandang Injil sebagai kebodohan, justru dikatakan oleh bacaan kita 1 Korintus dan 2 Korintus ini juga sebagai kebodohan karena mereka tidak paham apa itu hikmat Allah dan rahasia salib Kristus. Kemudian di ayat 9, Rasul Paulus memberikan sebuah argumen yang menguatkan penjelasannya sebagai landasan teologis dari ayat 6 dan ayat yang ke-8. Ayat 9 berbunyi seperti ini. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, yang tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua disediakan Allah untuk orang yang mengasihi Dia. Saudara-saudara, nas ini banyak sekali dikutip oleh orang-orang Kristen sebagai ayat emas. Tetapi sebenarnya secara konteks, menurut teks, ayat ini berbicara tentang hikmat Allah dan rahasia penyaliban Kristus. Kadang-kadang ini dikutip untuk menyatakan, wah ada berkat dari Tuhan yang kita tidak tahu, yang kita tidak ketahui, yang kita sendiri tidak pahami. Itu sudah disediakan oleh Allah. Sebenarnya saudara, itu sah-sah saja. Tetapi nas ini berbicara tentang hikmat Allah dan rahasia penyaliban Kristus yang tidak pernah dilihat oleh mata, yang tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia. Itulah yang disediakan Allah untuk kemuliaan orang-orang yang mengasihi Dia. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, yang tidak pernah didengar dan tidak pernah timbul di dalam hati manusia adalah sebuah penyataan khusus tentang rahasia janji keselamatan melalui salib Kristus yang disediakan Allah jauh sebelum kejatuhan manusia. Saudara, kita harus ingat, karena ketika Allah menjadikan manusia itu, pasal 1 dan pasal 2 dan pasal 3 adalah di mana manusia itu jatuh ke dalam dosa. Allah sudah menyediakan itu jauh sebelumnya. Sebab jika Allah tidak menyediakan itu, artinya Allah itu tiba-tiba punya rencana. Semua itu telah disediakan Allah dan merupakan strategi Allah yang sempurna melampaui teori berpikir manusia. Saudara bisa baca pasal 1 ayat 25 tadi. Tidak ada satu manusia pun yang sanggup memahami karya keselamatan Allah, termasuk juga pengakuan Rasul Paulus kalau Allah tidak menyatakannya. Dalam Roma pasal 11 ayat 33 sampai 34, Paulus berkata, oh betapa dalam, betapa tinggi, betapa lebarnya, tak terselami jalan-jalan Tuhan. Nah, walaupun melampaui kemampuan manusia, namun menurut ayat 9b ini, hal ini bukanlah yang mustahil. Sebab Allah telah menyatakannya kepada mereka yang mengasihi Dia. Apa artinya? Ungkapan ini tidak berarti bahwa kasih manusia menjadi faktor penentu. 1 Yohanes pasal 4 ayat 10 berkata, bukan kita yang mengasihi Allah, tetapi Allah yang lebih dahulu mengasihi kita. Semata-mata karena kasih Allah. Akan tetapi istilah bagi mereka yang mengasihi Dia menurut Roma 8 ayat 28 ialah rujukan kepada mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah itu sendiri. Nah, saudara-saudara, mari kita lihat implikasi dan implementasi etisnya bagi kita yang percaya pada masa kini. Hikmat Allah dan
pemberitaan salib Kristus di ayat terakhir 1 Korintus 1 bacaan kita, yaitu ayat 30, menegaskan dalam penyaliban Kristus Allah membuat Yesus itu menjadi hikmat bagi kita. Suatu hikmat yang merangkum pembenaran kita, merangkum pengudusan kita, dan juga merangkum penebusan kita. Mari kita baca ayat 30. Tetapi oleh Dia kamu berada di dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Jadi di situ letaknya rahasianya. Ia yang membenarkan, menguduskan, dan menebus kita. Kita lihat selanjutnya implikasi dan implementasinya hikmat Allah dan rahasia penyaliban Kristus ini secara etis dalam kehidupan kita. Bahwa hikmat Allah dan pemberitaan Kristus ini tidak menyangkal, sekali lagi, adanya orang-orang bijaksana di dunia ini. Para ahli Taurat ataupun filsuf Yunani, termasuk semua orang-orang bijak, orang-orang pandai, orang-orang pintar pada masa kini. Akan tetapi, setiap usaha menemukan Allah untuk memahaminya, jika tanpa penyataannya di dalam Yesus Kristus sebagai Tuhan yang telah disalibkan, mati, dikuburkan, dan yang telah bangkit, tidak diperhitungkan Allah. Sebab hal itu tidak lebih daripada hikmat dunia. Mari kita baca pasal 1 ayat 20 sampai 25. Oleh karena dunia dalam hikmat Allah tidak mengenal Allah oleh hikmatnya, maka Allah berkenan menyelamatkan mereka yang percaya oleh kebodohan pemberitaan Injil. Orang-orang Yahudi menghendaki tanda, orang-orang Yunani mencari hikmat. Tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan. Untuk orang Yahudi suatu batu sandungan, untuk orang bukan Yahudi suatu kebodohan. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Sebab yang bodoh dari Allah lebih besar hikmatnya daripada manusia, dan yang lemah dari Allah lebih kuat daripada manusia. Itu saudara-saudara implikasi teologis dan implementasinya secara etis dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Mari, saya ingin mengajak saudara-saudara yang mendengar firman Tuhan hari ini bersama dengan saya berdoa menurut kitab Efesus pasal 1 ayat 1 sampai 23. Sekaligus juga ini merupakan sebuah deklarasi kita tentang hikmat Allah dan rahasia penyaliban Kristus itu yang dinyatakan bagi kita, orang yang dipanggil oleh Allah, yang dipilih oleh Allah oleh karena cinta kasih-Nya. Mari kita bersama berdoa menurut Efesus 1 ayat 1 sampai ayat 23 ini. Mari kita bersama-sama berdoa 1-3. Dari Paulus, Rasul Yesus Kristus, atas kehendak Allah kepada orang-orang kudus di Efesus, di segala tempat, orang-orang yang percaya dalam Kristus Yesus. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dalam kasih itu Ia telah menentukan kita dari semula melalui Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, supaya terpujilah anugerah-Nya yang mulia yang dikaruniakannya kepada kita dalam Dia yang dikasihinya. Sebab di dalam Dia kita beroleh penebusan oleh darah-Nya, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan anugerah-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaan-Nya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula ditetapkannya di dalam Kristus, sebagai persiapan kegantian waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di surga maupun yang di bumi.
Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kamu diberi warisan. Kita yang dari semula sudah dipilihnya sesuai dengan maksud Allah yang mengerjakan segala sesuatu menurut keputusan kehendaknya, supaya kami yang sebelumnya menaruh pengharapan kepada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaannya. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatan. Di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Roh Kudus itu adalah jaminan warisan kita sampai kita memperoleh penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Karena itu setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu. Aku selalu mengingat kamu dalam doaku dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar, dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan warisannya kepada orang-orang kudus, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasanya yang besar yang dikerjakannya di dalam Kristus, dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati dan mendudukkannya di sebelah kanannya di surga, jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan Dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan Dia yang memenuhi segala semua dan segala sesuatu. Amin, amin, amin. Saudara-saudara, itulah doa dan deklarasi dari hikmat Allah dan rahasia penyertaan Kristus bagi saudara dan saya yang dipanggil, dipilih, dan yang diselamatkan oleh kasih dan kemurahan Tuhan.